Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang hukum Islam dan perbedaan mazhab. Saya Muhammad Asyari Rohman sebagai ketua dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. 1. Audita Salma Sarafina. 2. Nadia Putri Pramesti. 3. Muhammad Afuza Fauzan. 4. Muhammad Rosi Refransa. Dalam agama Islam terdapat aturan yang disebut dengan hukum Islam atau Islamic Law. Ada dua istilah yaitu syariah dan fikih. Meski keduanya merupakan hukum atau aturan Islam, akan tetapi dua hal tersebut berbeda. Syariah merupakan teks dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang memiliki sifat fundamental, tidak berubah, dan dalam ruang lingkupnya mencakup semua persoalan agama dan hanya satu. Fikih merupakan pemikiran ulama dari penafsiran syariah yang memiliki sifat instrumental yang selalu berubah sesuai perkembangan zaman, yang isinya mencakup persoalan ibadah kepada Allah dan muamalah sesama manusia. Jumlahnya banyak. Dengan adanya hukum Islam, kehidupan manusia diarahkan kepada kehidupan yang saling menghargai. Menurut Siddiq, 5 prinsip landasan hukum Islam: persamaan, kemaslahatan, keadilan, tidak memberatkan, dan bertanggung jawab. 1. Persamaan memiliki arti yaitu bahwasanya hukum Islam berlaku kepada semua orang, baik kaya atau miskin, karena kedudukan manusia di hadapan hukum Islam itu sama. Contoh, Nabi pernah berkata kepada sahabat beliau, Usama bin Zaid, ketika ada seseorang yang meminta dirinya untuk menghadap kepadanya untuk meminta keringanan. Hukum yang dijatuhkan kepada wanita, yaitu yang intinya, jangankan dirimu, andaikan Fatimah putri Muhammad yang mencuri, aku tetap akan memotong tangannya. 2. Kemaslahatan merupakan orientasi kemaslahatan untuk pribadi, orang lain, masyarakat, juga dunia dan akhirat. Dalam kajiannya dikenal dengan ilah dan hikmah. Ilah artinya alasan langsung yang mendasari lahirnya hukum, dan hikmah adalah hasil atau akibat tersembunyi dari penetapan hukum. Hukum Islam diadakan dengan alasan yang mendasar atau rasional demi terciptanya kemaslahatan manusia dunia maupun akhirat. Misal, dalam hal minuman keras atau minuman alkohol dan obat-obatan terlarang, Islam secara tegas melarang untuk dikonsumsi agar tidak terjadi kerusakan dalam tubuh manusia itu sendiri. 3. Keadilan di mana hukum Islam harus mewujudkan keadilan bagi semua orang, baik ekonomi atau sosial. Misal, ibadah zakat dan sedekah dalam hukum Islam bagi mereka yang memiliki harta yang lebih atau lebih kaya diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk fakir miskin, yang dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan sosial. 4. Tidak memberatkan, artinya hukum Islam diciptakan bukan untuk membebani umat manusia karena setiap umat memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Contoh, saat orang Islam yang berpergian jauh dapat melakukan sholat jamak. 5. Tanggung jawab, artinya setiap gerak dan langkah manusia harus diikuti dengan sikap tanggung jawab, di mana sikap yang memahami adanya konsekuensi dan perbuatan yang dilakukan. Prinsip ini tercermin dalam kaidah Islam yaitu wajib dan haram, surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah kebahagiaan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri dan akhirat, dan janganlah kamu mengelupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi. Dengan demikian, hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk membentuk tatanan masyarakat yang sempurna, yakni yang memahami keseimbangan antara tanggung jawab kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan antar sesama, antar kepentingan dunia dan ukhrawi. Tujuan hukum Islam adalah mencegah kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan pribadi dan masyarakat. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran dan hadis sebagai pokok hukum Islam secara umum terkait dengan ibadah. Dalam hal muamalah, keduanya hanya memberi rambu-rambu kapan hal itu boleh dikerjakan dan kapan tidak boleh. Al-Quran dan hadis bersifat global, menyebabkan umat Islam melakukan penafsiran dalam kaidah yang lebih konkret, aplikatif, dan praktis agar lebih mudah. Al-Quran, sumber hukum Islam. Secara etimologis, Dr. Subhi Sholeh berkata bahwa Al-Quran berarti bacaan atau yang dibaca. Secara terminologis, menurut Imam Syaukani, Al-Quran adalah kalam Allah kepada Rasulnya dalam bahasa Arab dan mutawir yang murni. Menurut Nasih,
Ayat Al-Quran memberi landasan hukum yang terbatas, sedangkan persoalan umat Islam makin bertambah. Oleh karena itu, dilakukan penafsiran yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hadis, sumber hukum Islam kedua. Secara etimologis, hadis merupakan perkataan, cinta, atau kejadian. Secara terminologis, menurut Mana Al-Khatan, segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Hubungan hadis dengan Al-Quran adalah penjelas dan penafsir Al-Quran. Dalam hukum Islam, keberadaan hadis tidak bisa diabaikan, manakala Al-Quran belum secara tegas dan rinci memberi landasan hukum. Ijtihad, sumber perlengkapan hukum Islam. Secara bahasa, ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikan sesuatu. Menurut istilah, Imam Ghazali mendefinisikan ijtihad sebagai berikut dengan arti, ijtihad adalah upaya seseorang mujtahid mencurahkan kemampuannya dalam memperoleh pengetahuan tentang berbagai hukum syariah. Dapat dikatakan bahwa definisi dari ijtihad adalah aktivitas yang sungguh-sungguh dalam menggali hukum yang bersifat global yang ada dalam hukum syariah. Para ulama memberikan batasan atau aturan bagaimana ijtihad boleh dilakukan. Imam Al-Syaukani memberikan syarat pada orang yang hendak berijtihad. 1. Mampu memahami dengan baik Al-Quran dan hadis. 2. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma atau kesepakatan para sahabat Nabi. 3. Menguasai bahasa Arab secara komprehensif. 4. Menguasai ilmu ushul al-fiqh. 5. Menguasai pengetahuan tentang konsep pembatalan hukum, baik dari Al-Quran dan hadis. 6. Ijtihad dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ijtihad fardhi, ijtihad yang dilakukan oleh individu. Yang kedua, ijtihad jama'i, yaitu ijtihad yang dilakukan oleh banyak orang dari berbagai bidang ilmu. Yang C adalah ragam pendekatan hukum Islam dan implikasinya. Ada 3 ragam pemahaman yang dapat diketahui. Yang pertama yaitu tekstualisme atau transkripturalis. Pemahaman ini mencoba memahami teks Al-Quran dan hadis secara tersurat dari hasil penafsiran para ulama pada generasi awal menjadi rujukan pada zaman sekarang. Yang kedua yaitu rasionalis. Pemahaman ini mencoba memahami teks Al-Quran dan hadis secara tersirat, yang mana penganut pemahaman ini memberikan rasio atau nalar yang sangat besar dalam memahami Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah konstekstual. Pemahaman ini berusaha menggali substansi teks Al-Quran dan hadis, kemudian mengkontekskannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah perbedaan mazhab dan penyikapannya. Mazhab dapat diartikan dengan aliran, namun dalam kamus fikih mazhab adalah metode tertentu dalam menggali hukum syariah yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang bersifat kasuistik. Ada 4 mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi, selanjutnya mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang keempat adalah mazhab Hambali. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya boleh. Yang kedua adalah mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa untuk membayar fitrah harus dengan bahan pokok seperti gandum, syair, salad, jagung, dahon, kurma, kismis, atau keju. Imam Malik tidak membenarkan untuk menuaikan uang. Dan yang ketiga adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengeluarkan zakat fitrah dengan uang hukumnya tidak diperbolehkan. Karena yang diwajibkan menurut hadis adalah bahan makanan yang mengenyangkan. Yang terakhir adalah mazhab Hambali. Mazhab Hambali berpendapat bahwa zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah gandum bur, kurma, kismis, dan keju. Mazhab ini berpendapat bahwa kadar zakat fitrah adalah dari makanan pokok atau jenis biji-bijian.
Terkait hal ini, dalam menghadapi permasalahan, menjadi sebuah pilihan bagi orang awam untuk mengikuti apa yang telah dirumuskan oleh pihak yang ahli hukum Islam, yakni mujtahid. Banyaknya pandangan dan mazhab seringkali memunculkan perselisihan di kalangan umat Islam. Banyak cara untuk menyikapi hal tersebut. Untuk kita, pendapat mana yang harus kita ambil, yaitu ambil pendapat yang paling mudah kita pahami, paling mudah kita laksanakan, dan yang paling dekat atau mirip kondisinya dengan keadaan kita masing-masing. Hukum Islam dan kearifan lokal. Kedatangan Islam diturunkan di Jazirah Arab sesungguhnya bukan datang dalam ruang hampa. Artinya, ketika Islam diturunkan, masyarakat Jazirah Arab merupakan masyarakat awal penerima ajaran agama kala itu telah memiliki budaya dan adat istiadat sendiri. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku diutus Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Fakta sejarah inilah yang mengilhami para pejuang Islam ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara. Contohnya Wali Songo. Mereka mendakwahkan Islam dengan cara yang akomodatif dengan budaya Jawa yang sangat kental dengan pengaruh Hindu-Buddha. Salah satu tokoh fikih yang menerapkan hadis tersebut yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik menggunakan tradisi masyarakat Madinah menjadi salah satu kaidah hukum. Contohnya adalah penerapan rakaat sholawat tarawih. Akomodasi hukum Islam dalam UU Negara. Indonesia memiliki mayoritas di mana penduduknya adalah Muslim. Hukum Islam menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia sebagai hukum kebiasaan dari abad sebelumnya. Dalam jangka waktu hukum Islam terjadi kulturasi budaya yang baik. Sebelum Indonesia berdaulat, hukum Islam sudah diterapkan oleh kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Setelah merdeka, umat Islam berusaha untuk mempunyai UU yang bersifat nasional guna mengikat umat Islam di Indonesia. Melalui perjuangan yang panjang, akhirnya terbentuk UU nomor 1 tahun 1974, yaitu tentang perkawinan. Setelah itu, banyak lagi muncul UU lain yang berkaitan dengan hukum Islam. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.